Yo, selamat datang semuanya di channel Nunuk gue. Di video kali ini gue bakal nunjukin gimana caranya aku buat VFX Sasuke Teleport atau biasa disebut dengan Ameno Tejikara ya. Oke, beberapa waktu yang lalu gue sempet upload di TikTok sama di Instagram juga, dan banyak sekali yang nanyain tentang tutorial fullnya, maksudnya versi lengkapnya. Padahal gue sudah upload juga versi penjelasan editingnya, walaupun nggak terlalu lengkap sih sebenarnya, cuma pasti orang bakal ngerti sih. Tapi ya karena memang masih banyak yang minta dengan versi jelasnya, jadi ya khusus untuk channel ini gue bakal jelasin gimana cara buatnya. Di sini udah masuk ke After Effects. Jadi yang pertama yang kalian harus lakukan pastinya adalah syuting terlebih dahulu. Jadi aku tunjukin dulu contoh video footage-nya nanti harus bagaimana syutingnya. Ya, intinya di sini gue syutingnya satu kali take down, dan gue melakukan beberapa adegan seperti gerobaknya ini aku rekam kosong seperti ini. Terus juga waktu gerobaknya dilempar, aku ambil beberapa kali lempar gitu, lempar seperti itu ya. Terus adegan waktu pindah posisi ya, seperti ini contohnya ya. Terus juga di posisi ketika lagi tersudut di tengah-tengah lapangan seperti ini. Dan satu lagi karakter merah yang mau mukul itunya karakternya. Seperti itu. Seperti biasa kita bikin dulu sequence barunya. Di sini aku bikin scene teleport ya. Scene teleport baru oke. Ini sesuai dengan compositing videonya. Kalau misalnya videonya 9:16, jadi di sini ditukar aja gitu 1080 atau 1920, dan kalian bisa atur frame rate-nya seperti berapa gitu ya. Karena di sini frame rate dari videoku itu 30 ya, tinggal disesuaikan aja seperti itu. Tinggal diganti aja gitu. Kalau misalnya 60 ya dikasih 60 seperti itu. Nah, oke, pertama masukin dulu footage-nya seperti yang karakter merah ini yang seakan-akan mau menyerang. Terus yang ini karakter birunya juga nanti kita bakal miskin, tapi sebelum itu kita mau pre-compose dulu untuk ini ya, untuk latarnya, karena kita bakal kasih Twixtor. Kita pre-compose dulu, kita kasih nama red guy gitu. Nanti kita bakal bikin lightsabernya nanti ya, tapi itu belakangan dulu. Habis itu kita kasih Twixtor. Ini plugin Twixtor ini nggak include dari Adobe After Effects, jadi kalian bisa cari di internet aja ya. Nah, untuk slow motionnya sini kita aktifkan dulu keyframe-nya di speed dari 100 sampai 15% ya, 15%. Dan kita atur kapan mulainya slow motionnya. Setelah bikin slow motionnya, kita masking pada karakter biru ini. Jadi untuk maskingnya sendiri bisa pakai rotobrush. Klik dulu toolsnya, baru kita double klik pada layersnya yang ini. Nah, baru kita bisa mulai rotobrush. Nah, kalau misalnya video ini nggak bisa seperti ini ya, misalnya ya di sini karena nggak sama gitu frame rate-nya, jadi kita harus atur dulu compositingnya jadi 0,006. Oke. Nah, baru dia bisa. Intinya harus bagian seluruh badannya ini kita rotobrush. Nah, kalau misalnya udah kena ya, jadi tinggal aktifin press-nya, baru kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau misalnya hasil rotobrush-nya kurang rapi, kalian bisa nonaktifkan dulu freeze-nya, baru kalian bisa atur dari frame mana ke berapa gitu yang nggak keambil. Misalnya seperti ini ya, kita atur sedikit gitu, baru kita next frame lagi kayak gitu ya. Secara otomatis nanti bakal memperbaiki sendiri gitu. Intinya frame by frame aja gitu.
Kalau sudah ya, kalau misalnya udah selesai, kalian bisa atur pada bagian roto brush mate-nya, kalian bisa atur fadernya atau shift edge-nya gitu biar lebih halus lagi gambarnya. Dan ya, roto brush-nya sudah selesai. Tapi kalau misalnya memang hasil dari roto brush-nya belum berhasil, kalian masih bisa akali dengan masking gitu. Jadi tinggal duplicate aja, terus kalian matikan ininya ya, roto brush-nya, efek roto brush-nya, atau kalian bisa hapus saja. Terus kalian masking aja bagian yang nggak kena roto brush, contohnya seperti ini. Nah, habis itu kalian tinggal atur aja pada bagian feedernya gitu. Nah, udah jadi tuh. Udah jadi lebih halus kan gambarnya gitu, kayak gitulah. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa masukin gambar apa ya? Gambar gerobaknya ya, sama saja, kalian tinggal masking aja di sini. Masking area doang. Nah, terus kalian tinggal atur aja feedernya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk pada adegan waktu transisi teleport Sasuke ya, teleport Amino, gue lupa namanya apa. Amino Tejikara ya. Amino Tejikara. Jadi untuk scene ini jadi di sini aku coba masukin footage dari Sasuke ya. Jadi anggap aja ini sebagai apa namanya? patokan ya, patokan. Karena kan pada dasarnya ini juga mainnya frame by frame. Sebentar aku atur dulu biar lebih jelas. Nah, kita cari dulu kapan Sasuke mulai teleportasi. Sepertinya di sini. Nah, di sini kan terlihat ada gambar black and white kan, di sini black and white. Untuk scene ini kita bikin adjustment layer dulu. Kita klik new, terus adjustment layer di sini. Nah, untuk efeknya di sini kita pakai namanya invert. Kita drag, kita bawa ke sini. Nah, tapi masih ada warnanya gitu, jadi kita pakai black and white. Nah, udah lebih mirip kan anunya ya, udah lebih mirip. Nah, jadi kita sesuaikan untuk biar bisa ada apa ya, kayak ada transisi dari berwarna jadi hitam putih. Kita pencet T untuk aktifin opacity-nya, terus kita nyalain keyframe-nya. Nah, dari sini kita mulai dari 0 ya. Di sini 0. Enggak di sini ya. Ya, di sini 0, baru kita cari kapan ini ya jadi hitam putih ya. Misalnya di sini. Nah, di sini kita naikin jadi 100. Kayak gitu. Terus kita cari kapan hitam putihnya berakhir. Misalnya di sini ya, di sini kayaknya. Terus kita turunin lagi jadi 0. Ya, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Nah, kegunaannya adjustment layer ini dia nggak perlu kasih efek. Intinya kayak dia bisa ngasih efek ke semua layer gitu. Jadi nggak perlu lagi kasih efek satu-satu. Jadi kalau misalnya kita pindahin layernya ke paling atas, itu semua efeknya kena gitu. Semua efeknya kena. Termasuk juga layer lain gitu. Makanya kenapa gue taruh di atas background gitu. Oke, kita ganti namanya jadi background aja ya, biar gampang gitu, background red. Biar gampang ya, background red. Nah, pas transisi ini, sebelum transisi ya, harusnya di sini kita ini ya, kita duplicate dulu yang gerobaknya kita taruh ke atas. Nah, baru kita ubah efeknya, bukan timenya jadi freeze frame. Nah, lalu bagian maskingnya ini kita matikan semuanya. Kita matikan masking.
Ini masking-nya kita matikan. Terus juga roto brushnya ini kita matikan juga. Jadi di sini kita tinggal masking lagi. Di sini kita masking. Nggak perlu frame by frame lagi ya, intinya cukup potong aja gitu areanya gitu. Dan gerobaknya juga di masking. Tuh, gerobaknya juga di masking, ikut maskingnya. Gue skip aja dulu karena panjang banget. Nah di sini sudah aku masking. Nah kita nyalain lagi patokannya. Nah kita panjangin dulu karena kita bakal potong nantinya ya. Jadi ya kita lihat dulu di videonya Sasuke ini kapan dia ngeglitch. Nah kayaknya di sini Sasuke sama patungnya ini ngeglitch, jadi kita akan potong. Jadi kalian bisa pencet Ctrl Shift D. Nah jadi kepotong. Nah terus kita potong lagi. Sini kita potong lagi dan seterusnya ya. Aku skip aja ya biar gampang. Nah setelah semuanya dipotong, nah kita bisa atur pada bagian opacity-nya. Jadi kita klik dulu layernya, baru kita pilih T. Nah di sini terlihat kalau Sasuke di sini kayak begitu redup ya. Jadi kita turunin opacity-nya jadi ya minimal 35-nya, 35. Habis itu next. Di sini Sasuke-nya kayaknya mulai muncul lagi ya, mulai agak kelihatan sedikit. Jadi kita pilih lagi di frame selanjutnya gitu. Kita pencet T lagi, baru kita turunin sedikit saja, 50 lah ya, 50. Nah di sini kan terlihat kayak Sasuke kayak ngeblur gitu, atau lebih tepatnya kayak ngeflash gitu ya, kayak ada semacam blurry gitu. Jadi kita klik dulu footage-nya ini, baru kita kasih yang namanya Gaussian blur gitu, Gaussian blur. Kita kasih Gaussian blur. Nah untuk blur dimensionnya kita ubah jadi horizontal dan kita atur Gaussian blurnya. Nah kayak gitu. Nah habis itu kita lihat lagi. Oh ya, jadi karena ada kayaknya sih mulai terang dikit ya, jadi kita nyalakan keyframe-nya di sini, keyframe-nya, terus kita naikin sedikit aja, jangan terlalu jelas juga sih, intinya di atas 65 gitu. Nah di sini mulai redup. Ya untuk masalah Gaussian blurnya sini ya custom aja sih, kalian bisa kasih dua-duanya juga bisa. Nah di sini kita atur lagi opacity-nya. Kayaknya sini Sasuke-nya redup banget ya. Jadi kita turunin lagi sampai sekian. Terus di sini, nah di sini kayaknya 100% deh. Nah di sini kalian bisa kasih deh Gaussian blur lagi, biar gampang sih aku copy aja, copy. Kita kasih ke gerobaknya juga sama ini. Nah kayaknya terlalu redup ya, jadi kita naikin dikit. Nggak terlalu hilang juga ya. Nah karena sini ada cahaya putih. Nah, sini kan ada transisi gitu ya, kayak flash cahaya gitu ya, flashbang gitu. Jadi untuk bikin itu kita pakai layer solid. Kita bikin solid dulu di new solid, terus kita pilih warna putih. Kita kasih nama flash aja ya, flash. Nah, terus kita mainin opacity-nya di sini. Patokannya tadi di mana ya? Di sini ya, mungkin. Ini kayak
berarti di sini kita pencet dulu opacity-nya. Di sini juga keyframe-nya kita nyalain, baru di sini. Di sini. Seperti di tengah, agak di tengah gitu ya. Ya. Jadi di sini sekitar 90 lah ya. Terus di sini 0. Di sini juga 0. Nah, udah mirip kan ya? Udah mirip ya. Coba kita ulangi. Nah, udah mulai mirip kan di sini. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan harusnya udah bertukar gitu ya. Harusnya yang biru ini pindah ke sini, gerobaknya di sana. Nah, kita masukin lagi footage yang dimana gitu waktu gua lempar gerobak sama gua lompat di sini tadi. Nah, ntar gua masukin dulu ya footage-nya ya. Nah, untuk transisi ini seperti biasa ya. Kita masking dulu karena di sini cuma 2 layer doang. 2 layer. Nah, jadi di sini aku maskingnya pakai roto secara pakai teknik roto brush. Di sini aku maskingnya per bagian, misalnya di sini bagian kepala, terus ada bagian badan, tangan, kaki kayak gitu ya. Terus jangan lupa diaktifin kayak apa namanya max pad-nya biar pas next frame nanti dia juga ikut berubah gitu, kayak gitu. Aku nggak bisa nunjukin ini prosesnya gimana karena panjang banget durasinya, sama halnya dengan ini ya, yang gerobak ini ya. Ini juga aku masking secara manual itu, nggak pakai roto brush karena objeknya ini kayaknya nyatu dengan yang di pintu ini, jadi susah untuk di roto brush. Kayaknya komputernya nggak bisa ngebaca gitu, jadi aku maskingnya secara manual kayak gitu. Dan jangan lupa untuk kasih feedernya ya, maksudnya atur feedernya biar lebih halus lah sedikit ya, nggak kelihatan kasar ya. Minimal untuk objek jauhnya ini kisaran 1 pixel aja udah cukup. Dan ya ini udah mulus banget, walaupun kalau kita lihat lebih dekat lagi bakal kelihatan sih, tapi sekilas itu nggak masalah gitu, kayak gitulah. Nah, sini harusnya udah jadi sih ya, kayak gitu ya. Simple sih sebenarnya, cuma butuh kesabaran aja gitu. Nah, untuk efek ininya apalagi namanya sabernya ya, saber, kita double klik dulu pada bagian background ini, compositing pro compose-nya ini background red. Nah, supaya kita bisa bikin sabernya ini, kita bikin dulu solid. Ini solid dulu, solid warna hitam ya, warna hitam. Kita kasih nama saber. Nah, habis itu kita kasih efek atau plugin saber ya. Untuk saber ini kalian bisa dapetinnya di Video Copilot, dan menurut gua yang gua tahu nih saber plugin ini gratis di Video Copilot. Jadi kalian bisa download secara gratis di sana. Terus pluginnya ini kita drag ke saber atau di sini. Nah, ini kan udah ada efeknya kan. Cuma untuk sekarang jangan dulu. Kita matikan dulu, terus blending mode-nya kita ubah jadi add. Nah, di sini kita bakal main masking lagi, tapi nggak harus motong sih, tapi cuma ngasih tanda doang gitu. Jadi kita pakai pen tool dulu, kita pencet G. Nah, baru deh kita kasih pen tool kayak gini. Tuh, kita intinya di sini kita kasih maskingnya frame by frame ya. Jadi kita aktifin ini, baru kita next frame. Nah, kita atur posisinya sesuai dengan gerakan tongkat atau sapu. Ini sebenarnya sapu sih sapu gitu ya, frame by frame. Harus butuh kesabaran ekstra. Nah, di sini gue bakal skip ya karena terlalu lama. Nah, di sini gue udah bikin maskingnya. Di sini ada 3, ada yang di tengah, ada di bagian sini gitu. Intinya udah kayak gitu ya. Nah, kita ubah dulu warnanya. Yang tadi warna biru ya kan, jadi kita kasih warna merah gitu. Warna merah ya, terserah kalian sih maunya apa. Nah, di sini kan udah ada warna merah. Nah, habis itu biar
patokan maskingnya ini jadi maksudnya kayak plugin sabernya mengarah ke sini, kita ubah dulu custom core-nya atau core type-nya jadi layer max. Nah, jadi deh nempel di sini. Sisanya kalian bisa atur pada ketebalannya atau glow biasnya, core size-nya juga kalian bisa atur gitu. Terus star size-nya juga kalian bisa atur kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, udah jadi ya kan? Jadi di bagian ini udah jadi ininya efeknya gitu. Nah, tinggal satu lagi nih. Apa itu? Bagian apa lagi namanya? Gue lupa sih. Bagian movement kameranya. Jadi untuk biar bisa bikin movement kamera ala-ala Sasuke gitu di anime Boruto. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik Alt dulu semua layernya, pilih semua layernya, baru klik kanan, baru pre-compose lagi. Kita kasih nama bebas aja sih, terserah. Kita kasih Sasuke Scene, Sasuke versus Kinshiki Scene. Oke. Nah, di sini jadi satu ya kan? Jadi satu layer. Nah, habis itu kita bikin layer null. Jadi layer null ini berguna buat ya misalnya kalau misalnya mau bikin movement gitu atau mau main position atau misalnya jeda-jeduk. Jadi kita nggak perlu lagi satu-satu layer. Jadi kita tinggal parent aja gitu. Kita kaitkan aja. Kita parent di sini. Nah, jadi untuk kalau misalnya kita mau atur scale-nya, posisinya, jadi nggak perlu lagi ke layer utamanya. Kita tinggal atur aja di layer null gitu. Misalnya scale gitu kita atur, tuh bisa. Dia otomatis ngikut ketika kita udah parent atau link kayak gitu. Nah, di anime Boruto kan di sini dia kayak ngerotasi ya, gitu, ngerotate. Sorry nih atau gua turunin dulu previewnya biar lancar aja videonya. Gak apa-apa hilang, memang kayak gitu sih, memang kayak gitu. Ntar gua matikan dulu videonya. Nah, di animenya kayaknya dia mainnya rotasi gitu ya. Jadi kita pencet pada layer 0, kita pencet R. Nah, di sini ada rotation, kita klik time watch-nya atau keyframe-nya. Di sini mulai dari sini. Dari sini. Kayaknya di sini ya kita atur rotasinya. Segini. Terus sampai titik di mana dia teleportasi. Kayak gini ya. Kita atur lagi sedikit. Kayaknya kebanyakan deh ya. 10, 11 sudah cukup. Nah, karena ada bagian yang kosong, jadi kita harus atur scale-nya di sini. Kita scale. Nah, kayak gitu. Terus juga biar lebih smooth lagi kita aktifin ininya, motion blur-nya ya. Kita pencet ini baru kita klik. Kayak gitu. Nah, kita coba preview sedikit. Nah, kayak gitu ya. Udah mulai mirip ya. Cuma di sini gue lebih kayak lebih cepat langsung lambat gitu. Kita drag dulu. Baru kita pencet F9, baru pencet ini grab editor. Nah, di sini kita ubah dia lebih ke ujung dulu. Jadi dia kayak cepat dulu baru langsung lambat gitu. Awalnya langsung yang awalnya cepat langsung melambat gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketika transisinya di sini sebentar, kayaknya ada ini ya, ada kekeliruan di sini. Harusnya flashnya paling atas ya. Sorry.
layer flashnya ini harus paling atas. Nah, kayak gitu. Oke, sorry ya, lanjut lagi di bagian sini. Mana tadi? Nah, sini ya. Nah, di sini kita potong, Ctrl D, Ctrl Shift D. Lalu kita kasih wiggle. Wiggle ya. Wiggle. Di sini gua ambil wiggle position. Dan biar langsung slow motion di sini, aku pakai twistor lagi di sini, twistor. Nah, oh shit, kenapa kayak gini ya? Nah, habis kasih twistor, di sini aku atur pada bagian speednya juga dari 100 sampai ini ya, sampai 25 ya. Nah, di sini aku juga kasih scale sedikit karena ketika wiggle nanti bakal ada yang kosong di sini ya kan, jadi aneh gitu. Jadi ya kayak gitulah. Dan ya, ini sudah jadi dan kalian bisa siap untuk render videonya. Dan ya, mungkin itu aja dulu untuk tutorial atau cara bikin efek Ame no Chikara atau apa ya, ini Sasuke teleport ya, Sasuke teleport. Mungkin segitu dulu. Makasih udah nonton dan sorry banget kalau misalnya cara penyampaianku yang kurang baik gitu ya. Yang bisa aku sampaikan apa yang gua tahu aja kayak gitu. Kalau begitu jangan lupa untuk like videonya dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian belum tahu soal cara bikin efek seperti ini. Terus jangan lupa subscribe ya, karena itu biar lebih rame aja gitu ya. Terus juga jangan lupa untuk follow sosial media aku yang lain seperti yang di Instagram sama di TikTok. Siapa tahu nanti kalian bisa lihat nanti update video terbaru nantinya. Dan itu aja. Makasih sudah nonton. Assalamualaikum. Dadah.